Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1510 sampai tahun 1512. Pulau Jinyao memegang peranan penting di seluruh wilayah timur. Bagaimanapun, pulau ini merupakan habitat para iblis di dunia, dan sama sekali tidak mudah untuk dapat bersaing dengan dua aliran Buddha dan Taoisme di timur selama bertahun-tahun. Selain itu, terdapat 4 Raja Iblis dan 10 Dewa Keluarga Iblis di Pulau Iblis Emas. Di Pulau Iblis Emas, keempat Raja Iblis tersebut bertanggung jawab atas 4 keluarga iblis terbesar di Pulau Iblis Emas. Mereka adalah Rubah, Iblis Harimau, Iblis Ular, dan Iblis Pohon. 10 jenderal iblis teratas di Pulau Jinyao merupakan pasukan tempur yang bertanggung jawab atas seluruh Pulau Jinyao. Setiap jenderal iblis memiliki ribuan goblin petarung, yang dapat dikatakan sangat kuat. Dan di bawah Raja Iblis dan Jenderal Iblis, terdapat 365 pemilik gua di Pulau Iblis Emas. Tentu saja, para pemilik gua ini hanya dibagi menurut wilayah, dan tidak memiliki hak yang sebenarnya. Dari segi kekuatan Pulau Iblis Emas bahkan lebih kuat daripada dua aliran Buddha dan Taoisme di timur. Akan tetapi, jumlah manusia di dunia ini terlalu banyak, dan para penguasa iblis tidak memiliki ambisi untuk menguasai gunung dan sungai. Oleh karena itu, para penguasa iblis di dunia berkumpul di Pulau Iblis Emas ini untuk memulihkan diri. Akan tetapi, gagasan para penguasa iblis adalah gagasan para penguasa iblis, dan ada beberapa golongan yang suka berperang di Pulau Iblis Emas ini yang ingin memulihkan kemakmuran klan iblis di masa lalu. Orang-orang ini secara alamiah memiliki ekor besar, seringkali mendatangi para penguasa iblis untuk mencari masalah seperti itu. Terutama kali ini, gerbang tersembunyi timur mengepung Pulau Iblis Emas pada saat yang sama. Secara alami, Raja Iblis Harimau adalah pelakunya. Saat ini, Pulau Iblis Emas tampaknya damai. Di tengah-tengah Pulau Iblis Emas, sebuah istana emas berdiri dan tampak megah. Dan orang-orang yang tinggal di istana ini bukanlah orang lain, tetapi para penguasa iblis dari klan iblis itu. Dia masih mengenakan gaun ungu, melayang seperti seorang yang abadi. Sekarang para penguasa iblis sedang duduk di tengah aula, tampak malas, sementara tangan penguasa iblis sedang duduk bersama 2 orang wanita. Kedua wanita itu menawan dan mempesona. Meskipun mereka tidak secantik sang Raja Iblis, mereka juga cantik saat ditaruh di luar. Ada juga 2 kursi di sisi lain sang Raja Iblis. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih yang duduk tegak dengan ekspresi lelah, sementara kursi lainnya kosong dan telah jatuh lapisan debu. 3 orang yang diduduki Raja Iblis itu bukanlah orang lain, tetapi 3 Raja Iblis dari Pulau Iblis Emas. Kedua wanita cantik ini adalah Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Ular, dan lelaki tua itu adalah Raja Iblis Pohon. Sambil menatap kursi kosong di depannya, sang Iblis Zun merasa sakit kepala dan berkata, "Di mana Raja Iblis Harimau? Mengapa dia belum datang?" Sang Iblis Zun mengatakan ini dengan santai, tetapi dari kata-katanya, juga terdengar bahwa sang Iblis Zun tidak senang. Raja Iblis Rubah dan sang Iblis Zun juga merupakan klan Rubah, tentu saja mereka adalah orang kepercayaan sang Iblis. Matanya yang bersinar tidak marah dan menatap sang Iblis Zun dan berkata, "Pendeta suci, harimau itu mabuk lagi tadi malam, dan masih belum bangun di gua." Mendengar perkataan Raja Iblis Rubah, sang Raja Iblis berkata dengan senyum dingin, "Bernyanyi setiap hari dan mabuk setiap malam membuatnya merasa seperti ini. Sekarang, Biksu Teran telah mengepung Pulau Iblis Emas lapis demi lapis. Dia adalah pemrakarsa, dan dia tidak ingin bertobat, tetapi menjadi semakin sombong. Itu benar-benar penuh kebencian. Bukankah begitu? Aku sedang menunggu istirahat yang baik di Pulau Iblis Emas. Aku tidak menyangka itu akan datang dari surga, ah." Raja Iblis Rubah juga tampaknya tidak dapat melihat masa lalu, mengubur sebuah kalimat. Saat ini, Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Pohon saling memandang dan tidak menunjukkan sikap mereka sendiri. Faktanya, meskipun Raja Iblis adalah yang tertinggi di Pulau Iblis Emas, dia hanya sebuah simbol. Faktanya, ada banyak faksi dan hubungan yang rumit di Pulau Iblis Emas. Jika tidak, aku khawatir Raja Iblis akan mengambil Raja Iblis Harimau. Melihat kehadiran 3 Raja Iblis sedang mengalami sakit kepala saat ini, tangan giok halus itu tidak dapat berhenti menekan dahinya, tampaknya dicintai. Setelah setengah suara, Raja Iblis berkata lagi, lupakan saja, jangan sebut harimau itu." Mata Raja Iblis yang berbicara itu menyapu ke bawah, menatap Iblis Pohon tua dan Iblis Ular yang telah terdiam. Sekarang para biksu teran terdampar di pulau itu, dan mereka mungkin siap untuk perang yang berlarut-larut kali ini. Raja Iblis Ular, Raja Iblis Pohon, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, sejak Raja Iblis kembali ke pulau itu, masalah ini telah dibahas, tetapi tidak ada solusinya. Dalam analisis terakhir, sebenarnya,
Pulau Iblis Emas telah dibagi menjadi dua faksi untuk masalah ini. Satu adalah faksi pertempuran utama, yang lain adalah faksi perdamaian. Tentu saja, peristiwa besar dunia adalah dua pilihan ini, baik perang atau damai, tidak ada cara lain. Raja Iblis Harimau adalah penggagas semuanya. Secara alami, dialah yang bertanggung jawab atas pertempuran tersebut. Bagaimanapun, dia juga seorang Raja Iblis. Kultivasinya adalah alam ganda surga dan Yuan. Sama sekali tidak mungkin bagi seorang biksu dari keluarga Teran untuk menyerah. Begitu dia menyerah, konsekuensi yang akan dia hadapi akan cukup serius. Sangat mudah untuk kembali ke bentuk aslinya setelah semua pencapaiannya dihapuskan. Mungkin saja orang akan meminum pil untuk ribuan luka. Dan Raja Iblis Harimau yang berdiri di tempat yang sama bukanlah orang lain, tetapi Raja Iblis Ular. Ular pada dasarnya cabul dan ganas, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka suka berperang. Secara khusus, kultivasi Raja Iblis Ular sudah berada di alam Tianyuan, yang lebih tinggi dari Raja Iblis Harimau. Jadi kombinasi keduanya juga merupakan sakit kepala bagi Yang Mulia Iblis. Pulau ini juga memiliki faksi perdamaian. Faksi ini secara alami dipimpin oleh Yang Mulia Iblis, diikuti oleh Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Pohon. Bagaimanapun, klan Rubah dan klan Pohon terlahir dengan pertarungan yang buruk, dan mereka tidak akan memilih untuk bertarung kecuali jika harus. Sekarang, di depan tiga Raja Iblis, Iblis Zun membahas jalannya lagi. Tujuannya juga sangat sederhana, yaitu, dalam hal melindungi Raja Iblis Harimau dari pertikaian sipil di Pulau Iblis Emas, bagaimana menyelesaikan krisis langsung dengan tenang. Raja Iblis Ular itu meremehkan. Dia memutar pinggangnya dan meludahkan aprikot dan berkata, "Pendeta Suci, kita telah membahas masalah ini berkali-kali. Saya masih berpendapat sama. Mari kita panggil semua iblis di Pulau Jinyao dan bertarung dengan orang-orang jahat di luar. Jika kita tidak bisa keluar dari pulau itu, para biarawan benar-benar berpikir kita takut pada mereka." Begitu Raja Iblis Ular mengatakan ini, Raja Iblis Rubah segera menolak, "Ular bau, jangan bicara omong kosong. Teran mengumpulkan para biarawan di seluruh dunia. Bahkan jika kita dapat memenangkan perang ini, kita harus mengorbankan banyak klan iblis, dan saya khawatir kita tidak akan dapat pulih selama 1 abad atau 1000 tahun. Demon Zun menatap Raja Iblis Pohon lagi dan berkata, "Pohon belalang tua, apa maksudmu?" Meskipun Raja Iblis Pohon juga menganjurkan pembicaraan damai, dia tidak berani menyinggung Raja Iblis Ular yang hadir. Dia hanya memegang janggut dan lumpurnya dan berkata, "Baiklah, saya merasa bahwa kata-kata Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Ular itu masuk akal, jadi terserah pada guru suci untuk memutuskan." Atas sikap iblis pohon tua itu, Demon Zun merasa jijik, dan bahkan berkata dalam hatinya, "Rubah tua." Pada saat ini, seekor burung berwarna-warni terbang masuk dari luar aula, yang sangat cepat. Setelah burung itu memasuki kuil, dia langsung berubah menjadi seorang gadis kecil. Wajah gadis kecil itu sangat khawatir dan berkata, Yang mulia, hal besar itu buruk." Raja Iblis Harimau, dia membawa kekuatan utama klan Iblis Harimau keluar dari pulau itu, mengatakan bahwa dia akan menghancurkan kelompok biksu manusia. Mendengar berita ini, Yang Mulia Iblis segera bangkit dan berkata, "Tidak, Harimau Mang ini, bukankah dia akan melemparkan dirinya ke dalam jaring?" Selesai berkata, Yang Mulia Iblis berubah menjadi kabut merah ungu untuk terbang keluar, dan ketiga Raja Iblis itu mengikuti dari dekat, juga mengikuti keluar. Tetapi tidak seorang pun memperhatikan bahwa mata Raja Iblis Ular berubah pada saat itu. Tampaknya semua hal ini sama dengan mata Raja Iblis Ular. Babkan oleh Raja Iblis Harimau. Demi melindungi Raja Iblis Harimau, Yang Mulia Iblis harus memerintahkan untuk menyegel pulau itu. Namun, Raja Iblis Harimau masih begitu sombong dan sembrono, sehingga ia membawa keluarga Iblis Harimau keluar dari pulau itu dan ingin bertarung dengan para biksu di dunia. Bukankah sudah jelas bahwa ia telah menjebak dirinya sendiri? Meskipun Raja Iblis Harimau juga merupakan alam ganda surga dan Yuan, bagaimanapun juga, pencapaiannya masih terbatas. Selain itu, dua sekte Buddha dan Taoisme di Jalan Surgawi Timur telah menahan klan iblis. Kali ini, ia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jika ia tidak dapat memanfaatkan keluarga iblis harimau dengan baik, ia harus mengikutinya untuk menguburnya. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh Yang Mulia Iblis. Jadi ketika Raja Iblis Harimau meninggalkan pulau itu tanpa izin, Yang Mulia Iblis ketakutan dan segera bergegas keluar, seolah berharap dapat menghentikannya sebelum Raja Iblis Harimau dan orang-orang dari Sekte Yin Dao memulai. Di sisi lain, di Pulau Penglai saat ini, hampir semua biksu Tianqi dari Shaolin, Zhang Jiao dari Kunlun, Guru Belas Kasih dari Gunung Putuo, King Feng Zhang Jiao dari Kongtong, Tao Tianmen dari Taisan, dan Taiyin Sanren dari Gunung Wuhua. Adapun para raksasa Buddha dan Taoisme ini, ada 13 aliran di Laut Cina Selatan dan beberapa aliran yang tersebar, seperti Xiang Immortal di Gunung Souyang. Orang-orang ini sekarang duduk di aula Pulau Penglai. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Tampaknya mereka memiliki ide yang berbeda.
Secara khusus, mata Zentian meneteskan air mata dan berputar-putar, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Setelah keheningan yang lama, salah satu dari kelompok itu akhirnya memimpin dan berkata, Guru Tianqi, Guru Kou, saya tidak tahu apakah kalian berdua tiba-tiba memanggil semua kepala sekolah kami. Ada apa? Apakah kedua tetua menemukan cara untuk memecahkan susunan Pulau Iblis Emas? Lu Dingyuan, pemimpin Gunung Hujan dan Pedang Laut Cina Selatan, adalah yang pertama berbicara. Jika kita ingin mengatakan siapa di antara orang-orang ini yang paling membenci keluarga iblis di Pulau Jinyao, itu pasti Lu Dingyuan. Bagaimanapun, putri dan istrinya telah diculik, tetapi kebencian ini tidak kecil. Lu Dingyuan sekarang ingin dapat turun dari Pulau Iblis Emas. Tentu saja, Lu Dingyuan mengumpulkan semua orang dari dua aliran Buddha dan Taoisme di timur di sini. Dia juga memiliki hatinya yang egois. Itu bukan hanya untuk kebencian pribadi. Pertama-tama, 13 faksi Laut Cina Selatan terletak di Laut Cina Selatan dan berdekatan dengan Pulau Iblis Emas. Sekarang setelah Pulau Iblis Emas dimulai kembali, ancaman pertama adalah 13 faksi di Laut Cina Selatan. Jadi Lu Dingyuan ingin mengambil kesempatan ini untuk meratakan Pulau Iblis Emas dengan satu gerakan, yang juga merupakan hal yang masuk akal. Bagaimanapun, Lu Dingyuan secara alami memahami prinsip sederhana bahwa tidur di sisi tempat tidurnya memungkinkan orang lain tidur nyenyak. Kedua, ada banyak keluarga iblis di Pulau Jinyao, dan ada banyak harta karun. Jika Anda dapat meratakan Pulau Iblis Emas, Anda dapat memilih pil iblis sesuka hati. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Tentu saja, ini adalah ide yang sama dari banyak orang di Sekte Surga yang tersembunyi. Namun, ketika Lu Dingyuan siap menyerang Pulau Jinyao, Biksu Tianqi dan Zentian memberi Lu Dingyuan baskom berisi air dingin, yang membuat Lu Dingyuan merasa kedinginan. Pertama-tama, dia berdiri dengan mata menyipit, dan berkata, Amitabha, Master Lu, kami belum menemukan cara untuk menghancurkan susunan pelindung Pulau Iblis Emasnya untuk saat ini. Saya ingin Anda datang ke sini hari ini untuk membahas masalah yang lebih penting dengan Anda. Pendeta Tao Tianmen dari Gunung Tai berkata sambil tersenyum, Master Kou, Anda adalah pemimpin sekte Tao kami. Anda seharusnya tidak ingin mundur saat ini. Ini bukan tulang punggung Daozong. Jelas, pendeta Tao Tianmen tidak keberatan melihat kegembiraan itu, jadi dia menghalangi semua jalan mundur Zentian dengan satu kata, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, dia juga siap dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tianmen, di mana itu? Sudah menjadi tugas kita untuk membunuh iblis dan iblis. Bagaimana saya bisa mundur pada saat seperti itu? Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata, hanya saja kita telah berada di Laut Cina Selatan selama beberapa hari. Ada masalah yang lebih penting yang menunggu kita untuk ditangani di benua timur ini. Jadi, tanpa menunggu Zentian selesai berbicara, ekspresi Lu Dingyuan menjadi jelek dan dengan cepat menyela kata-katanya. Kou Zhangjiao, aku tidak tahu apa yang lebih penting daripada membunuh Pulau Jinyao. Dia menyipitkan matanya dan tertawa. Kemudian dia berbalik untuk melihat Biksu Tianqi, Tuan Lu, sebaiknya Anda bertanya kepada Buddha Tianqi tentang masalah ini. Di antara mereka, dia yang paling tahu sendi. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Biksu Tianqi. Dan biksu besar kiamat ini melihat langit mengguncang semua hal di kepalanya, juga hanya bisa tersenyum tak berdaya. Amitabha. Biksu Agung Tianqi menggenggam tangannya dan melafalkan nama Buddha. Ia berkata, Tuan-tuan, saya baru saja mendengar dari saudara Kou Dao bahwa seekor naga emas bercakar 9 telah muncul di dunia timur. Klan naga emas adalah kaisar klan naga. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secepatnya, pedalaman timur akan segera hancur. Apa, naga? Bagaimana mungkin tidak ada naga di negeri empat lautan untuk waktu yang lama? Bagaimana mungkin seekor naga emas tiba-tiba muncul? Tiba-tiba semua orang di lapangan mulai melihat ke arahku, aku melihat ke arahmu, dan berbisik. Meskipun orang-orang ini semua adalah biksu, mereka takut pada naga. Orang-orang tua ini masih ingat pertemuan pembantaian naga 100 tahun yang lalu. Seekor naga hitam yang baru saja dipromosikan membuat kedua penganut Buddha itu bingung, apalagi seekor naga emas. Tentu saja, saat ini, ada beberapa orang yang tidak mempercayai kata-kata Biksu Agung Tianqi dan bertanya. Tuan Tianqi serius. Apakah ada naga emas di pedalaman timur? Amitabha, para biksu tidak berbohong. Aku tidak tahu bagaimana cara bercanda tentang hal-hal seperti itu. Lagi pula, aku telah mengirim Ku Zhang, seorang murid dari generasiku sendiri, untuk menanyakan berita itu. Ini benar-benar nyata. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di seluruh aula pengelai. Suara itu semakin keras. Meskipun tidak jelas siapa yang mengatakan apa, ketakutan, kengerian, dan kepanikan mereka terlihat jelas. Bagaimanapun, bahkan Biksu Agung Tianqi dan Zentian tidak yakin bahwa mereka dapat menaklukkan naga emas bercakar 9. Naga emas bercakar 9 ini sebanding dengan rubah ekor 10 di Pulau Jinyao. Sementara orang-orang mengobrol dan berunding, tawa yang meriah jatuh dari langit dan menyelimuti seluruh pulau pengelai.
Mendengar suara yang menakutkan ini, apakah itu Biksu Agung Tianqi atau Zentian, atau ahli welas asih, pendeta Tao Xuanchen berdiri dan melihat keluar aula, yang sangat gugup. Karena mendengar suara ini, semua orang bereaksi untuk pertama kalinya, yaitu, kamu Kevin, Dewa Pembunuh. Bab 1512. Harus dikatakan bahwa Kevin Ye telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di benak kedua aliran Buddha dan Taoisme. Pada awalnya, kedua aliran Buddha dan Taoisme semuanya elit dan gagal mengepung kota langit. Ini menunjukkan kengerian Kevin Ye. Meskipun orang-orang Buddha dan Taoisme menjelaskan dengan jelas kepada Kevin Ye, alasan yang lebih besar mengapa mereka dapat berdamai dengan Kevin Ye adalah karena Kevin Ye begitu kuat dan tak tertandingi. Dua aliran Buddha dan Taoisme hari ini akan bergidik setiap kali mereka mendengar nama Kevin Ye. Bagaimanapun, mereka masih dapat mengingat kematian Biksu Qibao. Di mata orang-orang ini, Kevin Ye jauh lebih kuat daripada yang disebut naga emas. Melihat orang-orang besar yang wajahnya telah sangat berubah, Lu Dingyuan dan 13 faksi Laut Cina Selatan sangat bingung sehingga mereka tidak dapat memahami orang-orang mengerikan macam apa yang dapat membuat orang-orang besar Buddha dan Tao menjadi pucat. Dan berdiri di sudut, pendeta Tao Ziyang saat ini juga tampak tak berdaya, berkata, dia datang, dia tetap datang. Pada saat yang sama, wajah pendeta Tao Ziyang segera menunjukkan ekspresi tak berdaya dan melankolis, karena pendeta Tao Ziyang tahu bahwa begitu Kevin Ye ikut serta dalam masalah ini, semua yang ada di Pulau Iblis Emas akan berakhir. Setelah tertegun selama setengah suara, Biksu Tianqi menyatukan kedua tangannya, tetapi berkata dengan tak berdaya, Amitabha, Ye Jushi, karena kamu ada di sini, tolong tunjukkan dirimu dan sampai jumpa. Biksu Agung Tianqi juga orang yang tulus, karena dia tahu bahwa sejak Kevin Ye datang, dia tidak bisa bersembunyi. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Amitabha, senang sekali ada teman yang datang dari jauh. Jelas, reaksi Biksu Tianqi dan Zentian tidak sama. Ada kesepakatan antara dia dan Kevin Ye secara pribadi, jadi dia tidak begitu takut pada Kevin Ye, sebaliknya, dia agak dekat dengannya. Dan di antara dua pintu tersembunyi agama Buddha dan Tao yang ditunggu-tunggu orang, tubuh Kevin Ye akhirnya muncul. Saat ini, Kevin Ye, bersama Mia Fang, Lin Sailing, dan Lana Qin, tampaknya telah keluar dari kehampaan. Mereka berasal dari api emas. Cara dan penampilan mereka mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, Lu Dingyuan melihat penampilan Kevin Ye yang berusia 20-an, dan segera menunjukkan ekspresi jijik. Tentu saja, bukan hanya Lu Dingyuan yang memiliki suasana hati seperti ini, tetapi juga para pemimpin dari 13 faksi di Laut Cina Selatan. Dibandingkan dengan mereka yang belum melihat Kevin Ye, mereka yang telah melihat Kevin Ye tidak begitu santai. Hadirin sekalian, sudah lama sekali. Berdiri di tengah kerumunan, Kevin Ye menyipitkan mata dan tersenyum. Dia tampak seperti mengenakan jas putih, seperti salju, seperti negeri dongeng. Mata orang-orang di tempat kejadian pertama kali menatap Kevin Ye, lalu menjauh dari Kevin Ye dan jatuh pada Mia Fang dan Lana Qin. Bagaimanapun, Lin Sailing telah bertemu orang-orang ini, tetapi Mia Fang dan Lana Qin adalah yang pertama bertemu. Melihat Mia Fang dan Lana Qin, saya dapat merasakan fluktuasi qi yang sebenarnya dari kedua wanita cantik ini. Baik itu Biksu Tianqi atau Zentian, atau pendeta Tao Xuanchen dari Wudang, dia dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut, sihir macam apa yang dimiliki Kevin Ye? Mengapa gadis-gadis di sekitarnya lebih cantik dan lebih kuat? Tentu saja, mereka hanya memikirkannya dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Saat ini, apakah mereka mau atau tidak, mereka semua berdiri dan mengelilingi Kevin Ye. Itu adalah ledakan salam. Tampaknya mereka mengenal Kevin Ye. Dan semua ini jatuh di mata Lu Dingyuan. Lu Dingyuan terkejut. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang besar di gerbang surga yang tersembunyi ini begitu baik kepada anak bermulut kuning seperti itu, bahkan penuh hormat. Setelah saling menyapa dan memberi salam, Biksu Agung Tianqi berkata, Amitabha, jika kamu tidak menikmati kota langit, bagaimana mungkin kamu bisa lari ke Laut Cina Selatan tanpa terbang? Kevin Ye terkekeh pelan dan berkata kepada Kaisar, Tuan Tianqi, kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tahu mengapa kamu mengetahuinya? Aku datang ke sini untuk Pulau Iblis Emas. Setelah itu, Kevin Ye menoleh ke belakang dan berkata, hubungan antara kursi ini dan Raja Iblis Pulau Jinyao sudah jelas bagimu. Jadi aku juga memintamu untuk menjual kursimu demi sebuah wajah hari ini. Jangan permalukan Pulau Iblis Emas lagi. Ada hukum untuk mematuk segalanya. Karena keberadaan keluarga iblis, ada kebenarannya, jadi kamu harus berhenti dan jangan membuat masalah dengan Pulau Jinyao lagi. Kata-kata Kevin Ye dapat diucapkan dengan santai, dan tampaknya sangat alami dan tidak terkendali.
Mengenai kata-kata Kevin Ye, kedua aliran Buddha dan Taoisme saling memandang dengan kagum dan tidak berani berbicara karena mereka telah mempelajari cara Kevin Ye dan tahu bahwa dia tidak mudah diprovokasi. Namun, Sekte Sanxiu di Nanhai sama sekali tidak membeli akun Kevin Ye. Bagaimanapun, tidak ada yang tahan dengan seorang pemuda berusia 20-an yang berpura-pura menjadi elang ekor besar di depan para abadi ini. Di antara mereka, Lu Dingyuan adalah yang paling ganas. Bagaimanapun, Lu Dingyuan adalah korban pertama dan juga penderita. Mendengar perkataan Kevin Ye, Lu Dingyuan langsung melompat keluar dari kerumunan, menunjuk ke arah Kevin Ye dan berkata, "Dasar anak kurang ajar, aku tidak peduli siapa dirimu. Aku hanya menyarankanmu untuk tidak berpura-pura di sini. Saat aku bekerja keras, apakah kamu masih menjadi serangga di perut ibumu? Jika kamu berkata berhenti, kamu akan berhenti. Jika kamu merasa kamu hebat, aku tidak akan membelinya meskipun kamu memiliki wajah yang bagus hari ini." Jelas, Lu Dingyuan saat ini sudah sangat marah. Dan 13 kelompok Laut Cina Selatan berdiri di samping Lu Dingyuan saat ini. Bagaimanapun, bukanlah urusan Gunung Jianyu untuk memusnahkan Pulau Jingyao. Kevin Ye tidak marah atas perkataan Lu Dingyuan. Dia hanya berkata, "Haha, tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepadaku untuk sementara waktu, tetapi aku tidak peduli padamu karena kamu adalah pelaku pertama. Hanya saja kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Terlebih lagi, aku hanya berbicara dengan para pemimpin Sekte Tiandaoyin, dan kamu hanyalah seekor semut di mataku. Kamu tidak dapat menyela di sini." Kata-kata Kevin Ye tampaknya meremehkan, tetapi sebenarnya membuat Lu Dingyuan dan 13 faksi di Laut Cina Selatan marah. Benar saja, Lu Dingyuan menjadi marah ketika dia mendengar bahwa Kevin Ye memiliki keberanian untuk membandingkan dirinya dengan seekor semut penghisap darah. Pedang Lu Dingyuan pun keluar. Dia menatap Kevin Ye dan berkata, "Semut penghisap darah, haha, semut penghisap darah. Anak yang sombong, beraninya kamu mempermalukanku seperti itu. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat pedangku Yusan hari ini." Setelah itu, Lu Dingyuan mencubit tangannya dan membaca formula itu, berkata, "Hujan pedang di seluruh langit, keluarlah." Tiba-tiba, sebilah pedang panjang berubah menjadi hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk Kevin Ye. Kekuatan pedang itu tidak bisa diremehkan. Baik itu kiamat atau langit yang mengguncang bumi, melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Lu Dingyuan benar-benar sembrono dan impulsif. Dia dikelilingi oleh Kevin Ye dalam beberapa kata. Dia pantas mendapatkan nasib buruknya. Saat ini, Kevin Ye tidak melakukan tindakan apapun, hanya menatap Lu Dingyuan dengan mencibir. Lin Sailing, yang berada di sampingnya, tiba-tiba bergerak, yang sungguh menakjubkan.